harapannya juga ya, mendapatkan info juga dari Polda bahwa Oktober ini sudah ada kejelasan hukum begitu Bang. Sedangkan yang tadi Abang bilang untuk bukti-bukti saja belum ada gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan belum konkret lah begitu ya. Ini gimana Bang? Iya, artinya yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu kan pasal 184 KUHP. 184 KUHP itu kan ada saksi, ada ahli, ada surat, kemudian ada petunjuk. Itu yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Setahu kami berdasarkan informasi juga yang disampaikan oleh teman-teman relawan, itu kan ratusan saksi sudah diperiksa. Kemudian puluhan ahli sudah diperiksa. Kemudian ada 500 barang bukti sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya kan? Nah, proses penetapan tersangka itu tidak dititik beratkan pada jumlah kuantitas daripada alat bukti gitu, tetapi akan dilihat pada kualitas alat bukti gitu. Apakah alat buktinya bersesuaian atau enggak? Kalau ratusan orang diperiksa tapi keterangannya tidak saling bersesuaian, berarti kan di situ masih menimbulkan keraguan. Kalau kemudian puluhan ahli diperiksa tapi juga pendapat keahliannya juga berbeda-beda, berarti juga masih menimbulkan keraguan. Kalau 500 barang bukti sudah disita, tetapi satu barang bukti kunci yaitu berupa ijazah asli Pak Jokowi yang katanya adalah asli, itu juga belum disita dan belum diperiksa oleh Polda Metro Jaya di laboratorium forensik, ya berarti masih menimbulkan keraguan juga gitu. Jadi mohon maaf, kami tidak melihat bahwa proses penetapan tersangka itu akan dilakukan dalam waktu dekat gitu. Apalagi ini kan sudah tanggal 28 Oktober ya Mbak ya, katanya kan akhir bulan, ya kan, loh kok belum ada tanda-tandanya gitu. Bahkan menurut saya Pak Jokowi dan relawannya malah membuat satu blunder baru. Blundernya adalah Pak Jokowi mengumpulkan relawannya dan menunjukkan ijazahnya di hadapan mereka untuk meyakinkan relawannya gitu. Jadi menurut kami yang disita di Polda Metro Jaya terus apa gitu, ya kan? Apakah ijazah asli? Apakah ijazah yang duplikatnya? Apakah ijazah fotokopinya? Ataukah ijazah yang mana yang disita oleh Polda Metro Jaya gitu? Jadi ini makin hari malah makin blunder gitu loh, relawannya Pak Jokowi. Oke. Kalau penetapan tersangka itu kan harus berdasarkan pada dua bukti yang kuat, ya, dua bukti yang kuat, dan dua bukti yang kuat itu kan harus saling bersesuaian. Ada asasnya begini: in criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Artinya penetapan tersangka itu kan alat buktinya harus lebih terang dari cahaya gitu. Pertanyaan kita, apakah alat bukti yang ada di Polda Metro Jaya itu sudah lebih terang dari cahaya? Belum tentu. Kenapa? Karena terhadap status barang bukti aja sampai hari ini masih menjadi tanda tanya gitu. Bagaimana kemudian penyidik mau menetapkan orang jadi tersangka sementara status barang bukti belum clear sampai hari ini gitu. Apakah memang sudah diperiksa oleh laboratorium forensik? Apakah memang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya? Dan kalau sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kenapa ijazahnya dikembalikan kepada Pak Jokowi? Berarti ini penegakan hukum apa ini? Berarti penegakan hukum ini tidak dilakukan secara profesional dong oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi nanti kalau Polda Metro Jaya menetapkan klien kami sebagai sebagai tersangka gitu. Dasar penetapan tersangkanya barang buktinya aja nggak jelas, ya. Kalau barang buktinya nggak jelas kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut saya itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oke.